terakhir. Beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan hingga akhirnya dakwah ini mulai mendapatkan pertentangan dari orang-orang Quraisy yang mereka ini mengklaim bahwasanya mereka telah mewarisi dari keyakinan leluhur mereka, warisan nenek moyang mereka yang tidak mungkin mereka tinggalkan untuk sebuah agama yang baru. Dari sisi lain, walaupun penolakan terus dikerjakan oleh orang-orang Quraisy, namun berita tentang Islam perlahan sedikit demi sedikit terus masuk ke rumah orang-orang Quraisy. Bahkan setiap jamaah haji yang datang, sebagaimana kita sebutkan, walaupun mereka belum langsung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi minimal mereka mulai mendengarkan bahwasanya ada seorang yang mengaku Nabi yang berada di Makkah ini. Dan ini memiliki dampak yang sangat banyak yang akan kita sebutkan. Ada orang-orang dari luar yang mereka mendengarkan dakwah Nabi dan terjadi kejadian-kejadian yang sangat aneh di dalam kehidupan mereka hingga akhirnya mereka juga masuk Islam. Ketika masuk tahun keempat kenabian dan jumlah kaum muslimin mulai bertambah sedikit demi sedikit, orang-orang Quraisy pun mulai merasakan adanya perkembangan dakwah ini. Maka mereka pun berusaha bagaimana caranya untuk menghentikan laju dari dakwah ini. Mereka pun melakukan intimidasi. Mereka melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang beriman. Ada Bilal radhiyallahu anhu yang disiksa oleh tuannya pada saat itu yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf salah seorang petinggi Quraisy, badannya besar, sebagaimana nanti kita akan sebutkan ketika Perang Badar. Nanti di tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan terjadi Perang Badar. Disitulah nanti Bilal radhiyallahu anhu akan Allah balaskan untuknya, dan dialah yang membunuh langsung Umayyah ibn Khalaf. Seperti apa cerita antara Bilal dan Umayyah ibn Khalaf tentang Perang Badar kita akan bahas nanti. Adapun di tahun keempat kenabian ini, pada saat itu Bilal seorang budak, ia milik dari Umayyah bin Khalaf, dan dia masuk Islam, maka dia terus disiksa oleh Umayyah bin Khalaf hingga puncak dari penyiksaan tersebut. Umayyah bin Khalaf ini menarik Bilal di tengah-tengah kota Mekah yang begitu panas dan terik. Dia pun disuruh berbaring di atas tanah di bawah terik matahari, bahkan diletakkan batu yang besar di dadanya. Semuanya itu hanya satu tujuan, agar Bilal mau meninggalkan Islam dan kembali kepada agama nenek moyang Quraisy. Apa respon dari Bilal? Ia hanya mengatakan, ahad, Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ternyata pada saat itu Abu Bakar sedang melewati tempat Bilal disiksa. Abu Bakar seorang yang kaya. Maka dengan Abu Bakar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada Bilal. Abu Bakar langsung mengeluarkan hartanya membeli Bilal. Setelah dibeli,
ia pun dimerdekakan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-A'la, فَأَمَّا مَنْ آتَى surat Al-Layl, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Hingga akhirnya persekusi demi persekusi terus digencarkan oleh orang-orang Quraisy yang berakhir pada pertemuan kaum muslimin bersama Rasulullah pada saat itu di rumah salah seorang sahabat yang kita sudah sebutkan, yaitu Al-Arqam ibn Abi Arqam. Rumahnya di dekat Bukit Sofa. Dan pada saat itu turun firman Allah surat Al-Kahfi. Kita sudah sebutkan surat Al-Kahfi, di dalamnya terdapat 3 kisah yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yaitu bagaimana anak-anak muda yang mereka sengaja meninggalkan kaum mereka yang berada di dalam kesyirikan. Mereka meninggalkan kaumnya ini dan bersembunyi di dalam sebuah rumah dalam rangka menjaga agama mereka. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Nabi Musa dan Khadir. Dan di dalam kisah Nabi Musa dan Khadir ini Allah mengajarkan kita bahwasanya hakikat dari sesuatu itu tidak selalu seperti yang nampak dan dilihat oleh mata manusia. Seperti misalnya Nabi Khadir yang ketika naik ke atas perahu bersama Nabi Musa dan para nelayan, ia pun melubangi kapal tersebut hingga akhirnya kapal itu tenggelam. Nabi Musa pun komplain, wahai Khadir, orang-orang ini, para nelayan ini sudah memberikan kita tumpangan secara gratis. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah. Mereka memberikan kita tumpangan secara gratis. Kemudian setelah kita naik ke atasnya, engkau melubangi untuk membuat mereka tenggelam. Ini yang dilihat oleh mata Nabi Musa dan juga orang lain. Tapi ternyata Nabi Khadir alaihissalam dengan wahyu dari Allah yang mengatakan, wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Allah hikayatkan ucapan Nabi Khadir, ada perahu yang aku bagi itu adalah milik para nelayan yang miskin yang bekerja di laut. Dan nanti akan datang seorang raja yang zalim yang akan merampas kapal apa saja yang layak untuk dipakai. Nah, ketika aku ulangi, maka raja tersebut tahu bahwasanya kapal tersebut tidak layak untuk dipakai, maka dia akan tinggalkan. Lubang yang sedikit, tapi menjaga seluruh kapalnya. Apakah ini lebih buruk ataukah kapal ini dibiarkan normal dan akan diambil oleh sang raja? Tentunya dilubangi sedikit untuk menjaga kapal ini secara keseluruhan lebih baik daripada dibiarkan dan kapal ini akan diambil, dirampas oleh sang raja yang zalim. Berarti tidak semua yang nampak dan dilihat oleh mata itulah hakikat apa yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga, kisah tentang Dzulqarnain yang menceritakan bagaimana seorang raja yang dimudahkan dan diberikan oleh Allah kerajaan dari barat ke timur. Dari 3 kisah ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi-Nya dan juga kaum muslimin bahwasanya orang-orang dahulu untuk menyelamatkan agama mereka, menjaga agama mereka, terkadang mereka harus meninggalkan kaum mereka. Dan ini ternyata bukan imah pendahuluan untuk hijrah ke Habasyah. Nanti Rasulullah akan menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya mereka telah diizinkan untuk meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kisah yang kedua, kisah Nabi Musa dan Khadir. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada Rasulnya dan kaum mukminin pada saat itu bahwasanya
kondisi kalian yang saat ini tertindas, disiksa oleh orang-orang Quraisy, dikarenakan jumlah kalian yang sedikit dan jumlah mereka yang banyak, tentunya sangat tidak sebanding. Tetapilah itu yang dilihat oleh mata kalian. Tapi segala sesuatunya milik Allah. Sehingga kisah Dzulqarnain ingin mengajarkan kepada Rasulnya dan kaum mukminin pada saat itu bahwasanya bumi ini milik Allah, agama ini milik Allah, kerajaan apa yang ada di alam semesta ini milik Allah, dan Allah akan berikan semuanya itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka Nabi kita dan para sahabatnya hanya dituntut untuk menjalani proses dan sebab-sebab yang akan mengantarkan mereka kepada apa yang Dzulqarnain akan sampai kepada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zuya liyal ardu masyariqaha wa magharibaha, wa ra'aitu mulka ummati yablu ma zuya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan di hadapanku bumi ini secara keseluruhan dari barat sampai ke timur. Dan nanti akan ada suatu masa di situ aku melihat bahwasanya kerajaan umatku ini terbentang sejauh bumi yang diperlihatkan kepadaku. Artinya tidak akan tersisa satu tempat di muka bumi ini melainkan di situ akan ada Islam. Ini luar biasa. Ini Rasulullah bersabda 14 abad yang lalu, ketika jumlah kaum muslimin masih sedikit. Allah Akbar. Baik. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika melihat sahabat-sahabatnya yang tersiksa, yang tertindas, khususnya mereka-mereka yang tidak memiliki keluarga dan kerabat yang bisa melindunginya. Akhirnya Rasulullah menceritakan bahwasanya di Ethiopia ada seorang raja Nasrani, agamanya Nasrani. Akan tetapi raja ini raja yang adil dan tidak pernah menzalimi siapapun dari warganya. Seorang raja yang adil dan tidak pernah menzalimi siapapun dari warganya. Seorang raja yang tidak pernah menzalimi warganya. Akhirnya beberapa kaum muslimin pun bersiap-siap untuk berhijrah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ibn Abdul As ibn Umayyah ibn Abdul Syams ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ila akhirnya. Bersama istrinya, pada saat itu istrinya adalah Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya adalah anak dari Rasulullah. Setelah diceraikan oleh Utbah ibn Abi Lahab, anaknya Abu Lahab, karena turut firman Allah tabbat yada Abi Lahab wa tab, maka Rasulullah menikahkan anaknya dengan Utsman bin Affan. Selain Utsman bin Affan, juga pada saat itu yang berhijrah adalah Az-Zubair bin Awwam. Total jumlah mereka ada 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Ada Utsman bin Affan yang pertama-tama, ada Ummu Salamah. Nah, pada saat itu mereka berhijrah harus melewati laut, naik kapal. Maka mereka berusaha untuk mencari waktu kapan pedagang-pedagang yang datang dari Habasyah kemudian akan kembali ke Habasyah, hingga mereka mendapatkan jadwal. Mereka pun berusaha untuk berhijrah ini di malam hari. Mereka bersembunyi di malam hari menuju ke laut, ke pinggir pantai, ke pelabuhan untuk naik kapal. Pada saat itu mereka berusaha agar orang-orang Quraisy tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Di malam hari yang gelap mereka pun berjalan.
Hingga akhirnya mereka pun sampai ke sebuah pelabuhan yang pada saat itu tentunya sangat sederhana. Mereka pun menemukan ada beberapa orang-orang dari Habasyah, para pedagang yang bersiap-siap untuk mulai melakukan pelayaran. Ternyata orang-orang Quraisy tahu setelah melihat beberapa kaum ini berjalan, mereka pun tahu. Setelah kaum muslimin berlalu beberapa jarak yang lumayan, mereka pun berusaha mengejar. Tapi ternyata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendahului semuanya dan sudah diatur dengan sangat indah. Ketika mereka sampai di pelabuhan, mereka semua naik ke atas kapal, kapal berjalan, barulah orang-orang Quraisy sampai ke pelabuhan yang ingin mengejar kaum mukminin. Ini sangat luar biasa. Kaum mukminin berhijrah, inilah yang pertama kali dilakukan para sahabat. Bahkan kata Rasulullah ketika Utsman bin Affan dan anaknya, yaitu anak Rasulullah, Ruqayyah istri dari Utsman berhijrah, kata Rasulullah, innahuma la awwal baitin hajara ba'da Lut alaihi salam. Utsman bin Affan dan juga istrinya ini adalah keluarga pertama yang berhijrah setelah hijrahnya Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut berhijrah bersama Nabi Ibrahim, yaitu dari Kufa menuju ke Palestina. Sebagaimana Allah ceritakan hijrahnya ini di dalam surat Al-Ankabut, wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Dia pun mengatakan, aku akan berhijrah menuju kepada Rabbku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik. Sesampainya di Habasyah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, pada saat itu Ummu Salamah bersama Abu Salamah. Ummu Salamah istri dari Abu Salamah, yang nanti ketika balik ke Madinah, Abu Salamah ini wafat dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutkan kisah. Dan ini kisah hijrahnya Ummu Salamah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tapi kita tidak akan dahulukan itu, kita ambil pelan-pelan insyaallah. Hingga akhirnya di masuk tahun keempat menuju tahun kelima, awal-awal tahun kelima kaum muslimin berhijrah ini. Sampainya di Habasyah, mereka pun mulai hidup beribadah dengan tenang. Dalam keadaan Habasyah pada saat itu agama mereka adalah Islam, agama mereka adalah Kristen. Pemimpinnya pada saat itu bernama Ashama. Bernama Ashama. Ashama ini nama asli julukannya adalah Najasyi. Jadi setiap raja di Habasyah di Ethiopia ini julukannya Najasyi. Sebagaimana setiap raja di Mesir julukannya Firaun. Seperti itu. Orang-orang Quraisy yang mengetahui kaum muslimin telah sampai di negeri Habasyah, mereka tidak tinggal diam. Mereka pun mengutus utusan. Hanya saja para ulama berselisih pendapat kapan utusan dari Quraisy ini diperintahkan menuju ke Habasyah. Apakah hijrah yang pertama dari orang-orang Habasyah ataukah hijrah yang kedua? Jadi kaum ini ada kloter pertama yang berhijrah yang kita sebutkan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ada kloter kedua. Kloter kedua ini lebih banyak, sekitar 80 orang. Yang mana pada saat itu termasuk di dalamnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini saudara dari Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini manusia yang paling mirip dengan Rasulullah dari sisi wajah dan akhlaknya. Kata Rasulullah, "Ashbah khalqi wa khuluqi ya Ja'far." Wahai Ja'far, engkau sangat mirip dengan wajahku
dan juga akhlakku. Hingga nanti Ja'far ini wafat pada perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Tapi nanti kita bahas insyaAllah. Dan ketika Ja'far ibn Abi Thalib meninggal ini, kata Rasulullah, isna'u li'ali Ja'far ta'aman fa'innahum atahum ma yushrimun. Wahai sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far yang baru saja ayah mereka meninggal, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Di sini disunahkannya kita untuk membuatkan makanan bagi keluarga yang ditinggal wafat. Ya. Jadi bukan keluarga yang ditinggal wafat membuatkan makanan untuk tamu yang datang. Mudah jatuh tertimpa anggaran. Ya. Tapi kita yang disunahkan untuk membuatkan makanan bagi mereka, karena mereka pasti akan terlalu sibuk dengan kesedihan dan pengurusan jenazah keluarga mereka. Itu peristiwa itu, hadis itu disebutkan ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Baik, kita kembali dulu pada kisah hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian kloter yang kedua. Ketika kloter yang kedua ini, mereka hidup damai, tenang di negeri Habasyah. Tidak ada yang ganggu. Mereka bersolat, mereka membaca Quran, tidak ada yang ganggu. Padahal pada saat itu Nasara. Karena memang Islam dengan Nasara itu bisa hidup berdampingan. Bahkan nanti kita sebutkan pada tahun ke-8 setelah Fathu Makkah, wufud dari Najran, ada Nasara dari Najran. Najran ini masih daerah Arab, masih Jazirah Arabia, sekarang bagian dari negara Arab Saudi. Datang orang-orang Nasara dari Najran ini ke Masjid Nabawi berjumpa dengan Nabi SAW, dan ketika masuk waktu sholat mereka sholat di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah membiarkan, melarang para sahabatnya untuk mencegah mereka. Allah sebutkan hubungan kaum muslimin dengan Nasara ini sangat dekat. Lebih dekat dibanding kaum muslimin dengan Yahudi. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat pertama dari juz yang ke-7. Ayat pertama dari juz yang ke-7. Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Engkau akan melihat manusia-manusia yang paling besar permusuhannya terhadap orang-orang beriman dua, Yahudi dan orang-orang musyrik. Yahudi, ateis, sosialis dan seterusnya, komunis dan seterusnya. Ini paling benci dengan kaum ini. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tapi engkau akan melihat orang-orang yang paling dekat hubungannya, kecintaannya dengan kaum ini adalah orang-orang Nasara. Makanya kita akan lihat nanti dalam perjalanan dakwah Nabi SAW, dari Nasara yang masuk Islam lebih banyak daripada Yahudi yang masuk Islam. Nasara yang masuk Islam lebih banyak daripada Yahudi yang masuk Islam. Tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit insyaAllah. Ketika kaum muslimin sudah hidup damai, tenang di Habasyah, Quraisy tidak tinggal diam. Mereka pun mengutus 2 orang. Dan 2 orang ini juga sangat luar biasa. Manusia yang mendapatkan Islam, kebenaran tentang Islam, tanpa mereka capek-capek. 2 orang utusan Quraisy ini adalah Amr bin Al-As. Yang ketiga itu belum masuk Islam. Amr bin Al-As, yang sangat luar biasa. Amr bin Al-As. Bahkan nanti kita akan sebutkan ketika ia masuk Islam, beberapa saat sebelum Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, ketika datang Amr bin Al-As, Rasulullah sampai mengatakan aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Orang-orang itu masuk Islam. Apa makna masuk Islam? Masuk Islam itu hukum zahir.
dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, puasa dan seterusnya. Ini hukum zahir. Wa amana Amr bin Al-As. Adapun Amr bin Al-As dia beriman. Artinya Rasulullah mempersaksikan apa yang ada di dalam hati. Orang-orang munafik, mereka muslim dan bukan mukmin. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dalam surat Al-Hujurat kata Allah, orang-orang di pedalaman mereka mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, jangan katakan kami beriman, tapi kalian baru saja berislam. Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Tapi di sini Nabi SAW mempersaksikan aslaman nas wa amana Amr bin Al-As. Orang-orang itu masuk Islam, adapun Amr bin Al-As dia bagaimana? Bagaimana ceritanya? Ceritanya bermula ketika kebencian terhadap mukmin membuatnya diutus oleh Quraisy bersama seorang lagi, Abdullah ibni Abi Rabi'ah. Keduanya ini diutus untuk menarik kembali, memanggil kembali anak-anak muda Quraisy yang mereka telah jauh meninggalkan kota Makkah. Jadi orang-orang Quraisy, walaupun mereka benci dengan Islam dan benci dengan pemeluk Islam, tapi terkadang karena yang masuk Islam ini adalah saudaranya, pamannya, ponakannya, kerabatnya. Jadi dari satu sisi benci, dari sisi yang lain mereka punya, tapi kan ini keluarga kita. Kok kita tega banget sampai mereka harus berhijrah ke Habasyah? Dan seperti itu kan orang-orang Quraisy. Baik. Akhirnya sebelum Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah berangkat, mereka pun mempersiapkan hadiah-hadiah terbaik untuk Raja Habasyah. Amr bin Al-As di antara sebab kenapa dia yang diutus, karena memang dia ini berteman baik dengan Raja Ethiopia ketika itu, Najasyi. Bahasa kita sekarang antara Amr bin Al-As dengan Habasyah ini bestie panggilannya. Bahasa anak Jackson. Baik, Pak melihat. Akhirnya dikumpulkanlah hadiah. Apa hadiahnya? Al-Budud. Hadiahnya adalah kulit hewan kesukaan Raja Ethiopia. Dikumpulkan kulit-kulit hewan yang terbaik, yang kualitas grade premium, itulah yang akan dibawa. Ketika sampai ke Habasyah, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah memulai dengan memberikan para uskup gereja hadiah-hadiah ini. Kemudian juga al-Batariqah, menteri-menteri dari Najasyi. Setelah semuanya diberikan, barulah hadiah yang terbaik diberikan kepada Ashama, sang raja. Ketika Ashama, Najasyi melihat Amr bin Al-As, dia harus mengatakan marhaban bisadiqi. Selamat datang temanku. Ahlan misli. Pakai ahlan lagi. Dia pun bertanya, lama gak ketemu, apakah kau membawakan hadiah untukku dari daerah? Dia udah tahu, pasti Amr bin Al-As ini bawa sesuatu. Karena oleh-oleh ini sejak zaman dahulu tidak ada dan akan terus ada. Makanya salah satu bisnis yang akan bertahan adalah bisnis oleh-oleh. Ketika itu Amr bin Al-As mengatakan, tentu saja wahai sahabat, aku telah bawakan untukmu udumun kathirah, kulit hewan yang sangat banyak. Dibawakanlah. Setelah hadiah-hadiah ini dilihat oleh Najasyi pun suka. Berterima kasih kepada Amr bin Al-As. Kemudian Najasyi bertanya, wama hajat? Nah, apa yang membuat datang ke sini wahai sahabatku? Mulailah di sini Amr bin Al-As menjadi juru bicara Quraisy. Ya ayyuhal malik, wahai raja yang kami hormati. Inna fi biladikum syababana. Di negeri kalian ini ada anak-anak muda dari
ponakan-ponakan kami, dari kerabat-kerabat kami. La dakhalu fi dinina wa la dakhalu fi dinika. Mereka itu tidak mengikuti agama keyakinan nenek moyang kami dan juga tidak masuk kepada agama, yaitu agama Nasrani. Tapi mereka ini datang dengan agama baru. Kami adalah saudara-saudara mereka. Kami yang paling mengerti tentang mereka. Mereka mencela Tuhan-Tuhan kami. Mereka mencela patung-patung kami. Mereka menyebutkan bahwasanya kami itu sesat. Apa kata Najasyi? Subhanallah. Memang keadilan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan Allah akan berikan balasan terhadap keadilan. Siapapun yang berlaku adil, mau dia paling kafir seperti apapun, kalau dia adil, Allah akan balas keadilannya. Baik itu balasan yang sifatnya duniawi saja, ataukah balasan yang duniawi dan juga di akhirat kelak. Siapapun yang adil di dunia, pasti Allah akan balas keadilannya. Luar biasa. Dan siapapun yang berbuat baik di dunia ini, pasti Allah akan balas. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, ada seorang petinggi Quraisy. Ketika Rasulullah belum diutus, dia ini seorang yang sangat dermawan. Begitu, tapi dia belum dan tidak sampai kepada dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana nasibnya di akhirat kelak ya Rasulullah? Karena dahulu dia menyembah patung, mengikuti agama lingkungannya. Apa kata Rasulullah? Dia dahulu seorang yang dermawan, seorang yang gemar bersedekah, dan dia telah dapatkan semua balasannya di dunia. Di dunia. Adapun untuk balasan akhirat, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Adapun dari dia melakukan kebaikan, dia sudah dapat di dunia. Ulaika aradu syai'an fabalahu. Mereka itu ketika melakukan sesuatu memiliki motivasi untuk dikatakan dermawan, untuk banyak temannya, untuk disenangi orang-orang, dan mereka pun sudah dapatkan. Adapun di akhirat ada syaratnya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak akan membagi. Siapa yang berbuat baik pasti akan dibalas. Hanya pertanyaannya, apakah balasannya di dunia saja atau di dunia dan di akhirat. Akhirnya Najasyi setelah mendengarkan keterangan dari Amr bin As, ia pun mengatakan, bentar, kamu itu tidak akan pernah mengolong siapa. Ketika itu agamanya Nasrani. Bentar, aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu selama mereka memilihku untuk tinggal di negeri ini sampai aku dengarkan apa agama yang mereka yakini. Dan ini kan bentuk keadilan ketika seorang hakim mendengarkan dari dua belah pihak, bukan hanya salah satu saja. Makanya Nabi Dawud alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat Shad, ketika datang dua orang yang saling bertikai sampai ke depan Nabi Dawud, mereka memanjat pagar rumah Nabi Dawud, mereka langsung masuk tanpa izin. Tiba-tiba sudah ada dua orang. Langsung salah satunya mengatakan, Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa hiya na'jatun wahidah. Faqala ajbilniha wa azzani fil khidmah. Wahai Nabi Dawud, ini saudaraku ini punya 99 kambing. Aku hanya punya satu kambing. Nah, dia juga ingin satu kambing milikku ini diklaim menjadi miliknya. Nabi Dawud mendengarkan ahli itu. Oh, kalau begitu enggak boleh. Satunya ini milikku. Padahal dia mendengar dari pihak yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Dawud. Setelah ditegur, dia pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah memutuskan sesuatu sebelum mendengarkan dari dua belah pihak. Akhirnya dipanggillah kaum muslimin. Pada saat itu yang menceritakan kisah ini adalah Ummu Salamah, sebagaimana termaktub di dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Ummu Salamah, ketika kami mengetahui bahwasanya Amr bin As
dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah datang, maka kami telah tahu bahwasanya tidaklah mereka menginginkan kecuali keburukan untuk kami. Dan ketika utusan Najasyi datang meminta dari kami perwakilan kaum muslimin, kami pun bingung. Ada Az-Zubair bin Awam yang masih lumayan muda pada saat itu. Ada Utsman bin Affan yang juga masih muda. Semuanya bingung. Ini siapa yang akan berbicara? Hingga akhirnya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ana afikum." Aku yang akan mewakili kalian. Dan ini luar biasa. Datanglah Ja'far ke hadapan Najasyi. Lalu Najasyi bertanya, "Kalian orang-orang Quraisy, dan ini adalah paman saudara kalian, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka mengatakan bahwasanya kalian ini meninggalkan agama mereka, tidak masuk mengikuti keyakinan leluhur kalian, tapi kalian juga tidak masuk kepada agama Nasrani. Apa agama yang kalian bawa ini?" Mulailah Ja'far bin Abi Thalib berbicara, dan ini luar biasa. Memang Allah memilihkan yang berbicara pada saat itu adalah Ja'far. Kata Ja'far, "Ya ayyuhal malik, wahai raja yang kami hormati, inna kunna fi jahiliyatin wa dhalal." Kami dahulu berada di dalam kegelapan, kesesatan jahiliyah. Na'til fawahish wa naqta'ul arham. Dahulu kami melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji. Dahulu kami memutus silaturahim, melakukan peperangan sesama kami. Dahulu kami beribadah kepada patung. Dahulu kami seperti itu. Dahulu kami ini orang-orang yang ya'kulul qawiyyu minal dhaif, yang kuat selalu menindas yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada kami seorang nabi yang dia memerintahkan kami untuk menyambung silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia memerintahkan kami untuk memuliakan tamu, untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat. Kata Ummu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan banyak sekali dari akhlak dan keindahan Islam. Kemudian kata Najasyi, "Fahal ja'a ilaikum bisyai." Setelah Najasyi mendengarkan keindahan Islam, dia bertanya, "Apakah Nabi ini membawa sesuatu kepada kalian?" Kata Ja'far, "Nah, diturunkan kepadanya kitab. Kami pun beriman dengan kitab tersebut, dan kami mengikutinya." Kata Najasyi, "Coba bacakan sebagian dari ayat-ayat itu, dari ayat Al-Quran yang diturunkan." Maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan firman Allah dalam surat Maryam, "Ka'aya." Dan ini tepatnya karena Maryam adalah wanita yang sangat dihormati oleh Nasara. Setelah dibacakan ayat-ayat ini, Najasyi tertunduk. Nabi itu mengatakan, "Wallahi, inna walladhi nazala ala Musa la yaghfiru bisyara'i." Demi Allah, apa yang dibacakan dan apa yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa keluar datang dari sumber yang sama. Allahu Akbar. Ini Najasyi. Kenapa ia mengatakan dan yang diturunkan kepada Nabi Musa? Karena Nabi yang paling agung di kalangan Bani Israel adalah Nabi Musa. Setelah itu, kata
Najasyi, ruddu ilaihi hadaya. Wahai menteri-menteri, wahai para pendeta-pendeta, kembalikan hadiah dari Amr dan Abdullah bin Rabi'ah. Kembalikan hadiah-hadiah mereka. Allah, demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Mereka, kata Hamzah Najasyi, tinggallah kalian, wahai kaum muslimin di daerahku, demi Allah, tidak akan ada yang bisa mengganggu kalian. Subhanallah. Apa yang terjadi dengan Amr bin As? Amr bin As pada saat itu malu dan takut karena ia berada di negeri Habasyah. Ketika itu pun keluar Amr bin As bersama Abdullah bin Rabi'ah dari istana sang raja, tapi belum langsung pulang ke Mekah. Amr bin As pun mengatakan, wallahi, besok aku punya senjata pamungkas yang aku sangat yakin Najasyi akan lebih memilih kita daripada kaum mukminin. Wala astasilanna, dan demi Allah aku akan habisi para orang-orang kaum mukminin ini. Kenapa udah kesel Amr bin As? Apa kata Abdullah bin Rabi'ah? Inna lahum rahman. Jangan, mereka itu kan saudara-saudara kita. Ini orang-orang Quraisy jadi satu sisi benci, satu sisi mereka ini keluarga kita. Lalu kata Abdullah bin Rabi'ah, apa yang kau ingin? Apa senjata pamungkasmu besok? Aku akan kabarkan kepada Najasyi bahwasannya mereka menganggap Isa bin Maryam yang dituhankan oleh orang-orang Nasara hanya sebagai hamba biasa. Ini yang bahaya. Karena kalau tadi hanya menyinggung akidah orang-orang Quraisy, belum menyudutkan akidah orang-orang Nasrani. Jadi sepertinya oke lah, kalau seperti itu mereka masih bisa menang, itu kaum mukmin. Tapi besok kita akan lihat. Aku akan kabarkan kepada Najasyi bahwasanya orang-orang ini meyakini Isa itu hanya hamba biasa. Datanglah Amr bin As kepada sahabatnya ini, Najasyi. Ia mengatakan, ya ayyuhal malik, wahai raja, mereka itu berakidah sesuatu seperti ini dan seperti itu tentang Isa bin Maryam, tentang Yesus. Silakan klarifikasi langsung kepada mereka. Maka Najasyi pun memanggil kembali juru bicara kaum muslimin, dan pada saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan pada saat itu sudah tersebar bahwasanya nanti akan ditanyakan raja ini tentang Nabi Isa. Pada saat itu kata Ummu Salamah, kami pun khawatir. Jangan sampai Amr bin As akan menang dan kami akan menjadi korban. Berdirilah Ja'far di depan Raja Habasyah pada saat itu, Najasyi. Mulailah bertanya Najasyi, "Mada taquluna fil Masih?" Apa yang kalian yakini tentang Al-Masih, Isa bin Maryam? Wah, mulailah Ja'far mengatakan, "Ma naqulu illa kama qala Allah Ta'ala fi kitabih wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak akan pernah melangkahi apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ja'far melanjutkan firman Allah di dalam surat Maryam, ucapan Nabi Isa yang Allah hikayatkan, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya kata Isa yang Allah hikayatkan dalam surat Maryam, "Aku hanyalah hamba manusia biasa. Hanya saja Allah berikan kepadaku kekhususan, keistimewaan dengan diturunkan kepadaku kitab dan Ia menjadikan aku sebagai seorang nabi." Itulah Nabi Isa. Ketika para pendeta mendengarkan ayat ini, ucapan Ja'far, langsung riuh. Mereka pun ribut. Wah, kok bisa Tuhan kita dikatakan hanya manusia biasa? Dia kan Tuhan tapi manusia. Tuhan tapi manusia tapi Tuhan. Tuhan tapi manusia.
Ketika ditanya, Nabi Isa itu menurut Yesus itu menurut kalian wafat ya? Wafat. Lalu ketika dia wafat, siapa yang mewafatkannya? Dia mewafatkan diri sendiri. Kontradiksi. Jadi ciri suatu itu adalah kesalahan dan bukan kebenaran adalah ketika ada kontradiksi di dalam. Adapun Al-Quran telah berfirman dalam surat An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan banyak kontradiksi di dalam. Baik, dikit lagi kita tutup insyaallah. Akhirnya baru lewat 6 dari syuruk, 6 menit lagi biar bisa sholat duha. Ketika Najasyi mendengarkan akidah kaum muslimin tentang Nabi Isa, bahwasanya dia adalah hamba ciptaan Allah, tapi Allah berikan keistimewaan berupa diangkat sebagai Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Najasyi tertunduk, riuh, pendeta-pendeta semuanya berisik, komplain, marah. Ketika itu Najasyi mengatakan, diam. Ia memegang sebuah tongkat. Ketika itu kata Najasyi, "Ma Masih ibnu Maryam indallah illa mithla hadzal asr." Wahai sekalian pendeta-pendeta, Nabi Isa di sisi Allah itu tidak lebih dari tongkat ini. Apa artinya? Tongkat ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Demikian pula Nabi Isa tidak lebih adalah ciptaan Allah. Dan pada saat itulah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nubuat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan kepada Amr bin As, "Ya Amr, wailak, adrik hadzal nabi." Wahai Amr, celaka engkau. Ayo segera beriman kepada Nabi. Hanya ini sepertinya ucapan yang terakhir ini. Ini adalah kunjungan Amr bin As di waktu yang lain. Karena Amr bin As ini baru masuk Islam pada tahun di awal-awal 8 Hijriah. Syahid akhirnya kata Ummu Salamah, pada saat itu kami pun merasa sangat lega ketika Najasyi ia pun masuk Islam, dan nanti di peristiwa yang terjadi dengan Najasyi ini, ia pernah mewakili Rasulullah menikahi Ramlah bintu Abi Sufyan. Jadi Ramlah bintu Abi Sufyan ini hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah bersama suaminya, namun suaminya meninggal di Habasyah. Namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini pun menjanda di sana, anak dari Abu Sufyan, petinggi Quraisy. Yang pada saat itu Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk Islam. Ketika Rasulullah mengetahui Ummu Habibah ini menjanda, ia pun menikahi Ummu Habibah. Tapi Ummu Habibah pada saat itu ada di Habasyah, Ethiopia, dan Rasulullah berada di Madinah. Maka Rasulullah mewakilkan pernikahannya kepada ashabah, kepada Najasyi. Dan ini boleh. Jadi nggak harus hadir Pak kalau mau nikah lagi. Ya. Maksudnya kalau orang mau nikah itu bisa nggak harus hadir. Ada kata laginya itu sensitif. Maksudnya boleh seperti itu. Perempuan atau nikah baik online. Ya, ini juga boleh. Selama ada buktinya, ada saksinya, ada walinya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La nikaha illa bi wali wa syahidin." Intinya di sini menunjukkan bahwasanya ashabah masuk Islam. Tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan sahabat Nabi. Kenapa bukan sahabat? Karena mereka menyebutkan sahabat Nabi yang melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan beriman. Tapi walaupun dia tidak dikatakan sebagai Nabi dalam ilmu periwayatan hadis, tidak dikatakan sebagai sahabat, akan tetapi insya Allah dia mendapatkan pahala sahabat. Kenapa? Karena Allah sebutkan di antara makna sahabat Nabi, "Walladzina tabauhu
wa nasaru, orang-orang yang membantu dan menolong Nabi. Kira-kira Najasyi menolong Nabi tidak? Tolong, sangat luar biasa. Dan ketika ia meninggal, Najasyi meninggal di Habasyah, Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah melakukan sholat ghaib, menyolati jenazah. Najasyi dalam keadaan ia di Habasyah, tapi Rasulullah di Madinah. Disinilah asas dan dasar dalil yang menunjukkan adanya dan disyariatkannya sholat ghaib. Walaupun mungkin di sana sudah disolati, misalnya seorang merantau jauh di luar negeri misalnya, kemudian dia mendengar ada keluarganya meninggal dan dia ingin sholat ghaib, sah-sah saja. Ini sah-sah saja. Atau mungkin terjadi peristiwa lama darullah dan Allah jaga kita semua, misalnya ada kapal selam tenggelam, gak nongol lagi, gak kelihatan jenazahnya, lalu disolati ghaib, inilah yang disyariatkan. Karena mereka juga kaum muslimin memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan, diantaranya adalah melakukan sholat untuknya agar menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Ini akhirnya kita tutup dengan akhir Ummu Salamah. Setelah itu mengatakan, kami pun hidup di khairi dar ma'a khairi jar. Kami pun hidup di tempat yang sangat indah, damai, tenang, bertetangga dengan Ashama, seorang raja yang terus kami pun dibantu. Kemudian ketika itu tidak lama terjadi peperangan, perang saudara yang menyerang kerajaan Ashama, dan pada saat itu kaum mukminin pun berjuang bersama Ashama, dan Allah tetap menjaga kerajaan Ashama ini terus berlanjut hingga ia wafat. Kenapa? Karena dia telah menolong kaum muslimin. Allah pun langsung bayar untuk hidupnya, dan nanti di akhirat kelak karena Rasulullah mensolatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah menyolati seseorang, itu adalah syafaat. Apa makna syafaat? Seorang seharusnya dengan dosanya dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena ada syafaat Nabi, syafaat ini yang mencegahnya untuk tidak masuk neraka. Makanya Rasulullah gak akan menyolati orang yang punya hutang. Ketika ada sahabat didatangkan jenazahnya, Rasulullah bertanya, hal alaihi, ada hutangnya enggak? Kalau ada hutangnya, Rasulullah gak akan sholati. Kenapa? Rasulullah tidak ingin mempertentangkan antara syariat Allah. Karena kalau Rasulullah sholati, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat Nabi. Sementara hutang itu adalah hak sesama manusia, harus ditunaikan. Dan ini diantara rahasia kenapa Rasulullah tidak mensolati orang yang masih memiliki hutang. Ini makanya juga motivasi kita untuk bayar hutang. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kita lihat bagaimana perjuangan awal-awal Islam ini sangat luar biasa. Dan berikutnya kita akan masuk kepada tahun ke-5 dan tahun ke-6, di mana di situ nanti kaum mukminin mulai akan mendapatkan angin segar dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab. Kita akan sebutkan nanti pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Terlepas dari semua orang bisa masuk menerima hidayah karena hidayah, tapi sepertinya yang menerima hidayah Nabi itu awalnya hanya orang yang, kebanyakan orang yang lemah. Kenapa mereka lebih mudah menerima hidayah? Masya Allah. Nanti kita akan sebutkan di tahun 6 Hijriah, ketika selesai dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ini tahun ke-6, Rasulullah tidak ada perang gencatan senjata dengan Quraisy, maka Rasulullah sibuk menulis surat ke berbagai penjuru, termasuk surat dikirim ke Heraklius. Pada saat itu namanya adalah Heraklius Julius Augustus. Ya, katanya itu adalah orang yang pertama kali terlahir dengan cara sesar. Ya, kenapa disebut dengan kaisar? Kaisar? Karena dia adalah orang yang pertama kali terlahir dengan dibelah perutnya.
Kaisar, asalnya Kaisar. Kaisar itu julukan kepada setiap raja Romawi. Baik, di antara yang ditulis dan dikirim surat ini oleh Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi. Nanti ada ceritanya juga, pada saat itu juga Abu Sufyan sedang melakukan perjalanan ke Syam. Intinya, Kaisar pada saat itu menahan Abu Sufyan dan ingin bertanya tentang Nabi tersebut. Di antara pertanyaannya, hal du'afa'uhum ittaba'uh, apakah yang mengikuti orang yang mengaku Nabi ini orang-orang yang lemah ataukah orang-orang yang kuat? Apa kata Abu Sufyan? Bal du'afa'uhum, yang mengikuti agamanya wahai raja, wahai Kaisar, itu adalah orang-orang lemah di antaranya. Tapi apa kata Kaisar? Yang mana Heraklius ini seorang pendeta dan juga seorang raja. Dia mengatakan, ulaika atba'ur rusul. Ketahuilah bahwasanya orang-orang lemah itulah pengikut para nabi sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang lemah lebih mudah untuk menerima hidayah? Jawabannya adalah satu. Seperti anak yatim dengan anak yang memiliki ayah dan ibu. Ketika anak yatim membutuhkan sesuatu, dia tidak memiliki tempat untuk berpegang kecuali hanya kepada Allah. Tapi ketika seorang punya ayah dan punya ibu, dia menginginkan sesuatu yang dia minta kepada siapa? Ayah dan ibunya. Begitu juga ketika seorang berkelimpahan harta, memiliki kedudukan, maka terlalu banyak faktor yang akan menghalangi hatinya untuk bisa direct langsung berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terlalu tersibukkan. Makanya Abu Thalib ketika hendak meninggal, nanti kita sebutkan di tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Ketika beliau menjelang wafat, pada saat itu di sisinya ada dari petinggi Quraisy. Rasulullah mengatakan, ya Abu, la ilaha illallah, kalimatan uhadu laka biha indallah. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan argumen di hadapan Allah. Tapi beliau tidak sanggup menahan tekanan dari orang-orang untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib. Kenapa? Karena ia memiliki kedudukan di tengah-tengah Quraisy. Maka terkadang kedudukan, harta yang melimpah, inilah yang menghalangi seseorang dari kebaikan. Tapi tidak mesti seorang itu miskin, seorang itu rendahan, kemudian itulah semata-mata yang menjadikan dia hamba yang dekat di sisi Allah. Enggak. Kekayaan, kemiskinan ini semua takdir dari Allah. Strata sosial rendah ataupun tinggi ini semua takdir dari Allah. Yang harus kita jalani, yang dilapangkan rezekinya harus ia balas dengan syukur, yang disempitkan rezekinya harus ia hadapi dengan sabar. Seperti itu. Allah Ta'ala. Nah, satu lagi. Baik, jadi pertama terhadap kekuatan ini orang bagaimana? Kami memang tidak boleh Rasulullah mengatakan di tapi nah gimana mempertemukan antara firman Allah atau perkara yang memasukkan terkait firman Allah jika kalian mendengarkan dengarkanlah dengan baik, apakah ada baik. وجب ابن مسعود رضي الله تعالى إذا سمعتم الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعا. Jika kamu mendengarkan firman Allah, wahai orang-orang beriman, maka pasang pendengaran. Imma khairun tu'mar ilaihi wa imma nahyun tunha. Karena bisa jadi setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu kebaikan yang kalian diperintah kepadanya atau keburukan yang kalian dilarang. Jadi tidak ada pertentangan. Alhamdulillah. Sejak dahulu sampai sekarang orang-orang menghukumi secara zahir dengan Islam, adapun secara batin kita semua berusaha untuk beriman. Maka orang ada namanya khisalul iman, ada amalan-amalan keimanan. Siapa yang melakukannya kita harus menerima dia mukmin. Siapa yang melakukannya kita harus menerima dia mukmin. Misalnya sholat di antara khisalul iman. Maka orang yang sholat di masjid kita katakan dia beriman insya Allah.
seorang yang ucapan Islam bersyahadat misalnya, kita katakan mudah-mudahan dia beriman insya Allah. Tapi untuk merekomendasi diri ini tidak. Nah, tidak mengapa seorang ini mungkin mereka itu orang-orang beriman, sah-sah saja. Sah-sah saja. Atau dia mengatakan anak mukmin insya Allah, sebagaimana disebutnya Syekh Al-Albani rahimahullah, ini semuanya tidak mengapa. Demikian Allah alam. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, perjalanan dakwah yang masih sangat panjang. Inilah Allah alam. Jika ada benar semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada salah kekurangan dari syaitan, astagfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.